Hai guys. Kami dari kelompok Taman Sari yang beranggotakan saya Khalifah Jazinda Jeta absen 17. Saya Talita Zalia Grafila Kancel absen 34. Saya Alia Brian absen 4. Saya Nadia Permatasari absen 25. Di sini kita akan mengeksplor Taman Sari yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. yang ada di belakang pasar. Ngasem. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMK Negeri 7 Yogyakarta. Di sini kami akan mewawancarai Bapak terkait tentang wisata Taman Sari ini. Sebelumnya saya Ceta, teman saya Saya Brian. Saya Nadia. Saya Talita. kami ingin mewawancarai Bapak. Boleh memperkenalkan diri? Saya Muhammad Ridwan Syah selaku pimpinan pengelola Taman Sari. Saya selaku supervisornya wisata Taman Sari Yogyakarta atau Sanggrahan Taman Sari Keraton Ngayogyakarta. Bisa langsung mulai. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, tempat ini sudah berapa lama menjadi destinasi untuk wisatawan? Ya, bukan wisatawan ya, wisatawan itu orangnya. Jadi Taman Sari itu diizinkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menjadi tempat atau objek wisata. Sejarahnya adalah untuk membuka, keraton sudah membuka diri kepada masyarakat umum. Taman Sari itu menjadi objek wisata 1 April 1974. Jadi keraton masuk dalam habis 9 pada saat itu sudah mengizinkan masyarakat untuk mengetahui isi dari sebuah kepemilikan dari keraton Ngayogyakarta. Itulah dibuat objek wisata. Untuk pertanyaan kedua, mengapa tempat ini bisa dijadikan tempat wisata? Ya, tadi sudah dijawab, agar masyarakat itu mendapatkan edukasi dan sejarah apa yang dimiliki Keraton Jogja. Jadi di dalam ini di Taman Sari itu ada beberapa batik. Ada yang namanya tentang wanita. Nah, jangan salah, Taman Sari itu bukan untuk pria. Taman Sari itu adalah untuk perempuan. Bagaimana cara dia membatik, bagaimana cara dia merawat diri, gitu. Itu edukasinya ada di Taman Sari. Maka itulah Taman Sari itu dibuka untuk tempat wisata supaya masyarakat umum tahu bagaimana yang memperlakukan seorang. Untuk yang ketiga, apa yang menjadi daya tarik tempat wisata ini? Nah,
Daya tarik Taman Sari itu adalah merupakan situs peninggalan bersejarah yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama di tahun 1758. Tahun 1758 udah ada pabrik semen belum? Udah ada pabrik besi belum? Belum, tapi bisa kok bangun seperti ini. Itulah daya tarik. Jadi orang zaman dahulu tuh bisa lihat gambarnya, bisa bangunan seperti itu dia buat, seperti yang kalian lihat sekarang ini, seperti kolam. Zaman dulu udah ada eskavator belum? Galinya gimana ya? Nah, itu satu edukasi yang diberikan adalah ketekunan. Jangan hanya lihat di situsnya, bagaimana yang mereka bangun. Apa yang mereka lakukan adalah yang namanya ketekunan terhadap pimpinan, terhadap raja, terhadap orang. Dia taat. Jadilah seperti sekarang ini. Jadi orang-orang sekarang hanya menikmatin. Tuh. Yang nomor 4, bagaimana cara meningkatkan kualitas tempat wisata ini? Ya, untuk kita menjaga kualitas tempat ini atau meningkatkan itu adalah teman-teman kita itu adalah menjaga dari sisi kebersihannya. Karena kunci dari sebuah usaha itu adalah kebersihan dalam diri. Karena apa? Kebersihan yang kita lakukan membuat orang itu akan menjadi nyaman. Apalagi wangi. Apalagi kamar mandi. Tadi sudah masuk ke kamar tadi? Sudah masuk ke kamar mandinya? Belum. Kalau kalian kemana-mana, lihat dulu kamar mandinya. Kalau kamar mandinya bersih, yang lain pasti bersih. Tuh, jadi kami sama teman-teman saya, teman-teman juga tolong kamar mandi itu kalau bisa wangi. Tapi pengunjung kita anak-anak pipis nggak disiram. Nah itu kita jaga. Nah jadi sisi kualitas itu dari banyak sisi, dari banyak faktor. Kebersihan, ya. Karyawan itu harus menjaga kenyamanan dari para wisatawan itu. Misalnya ada gangguan dari orang lain nih, nah kita bantu supaya mereka itu terasa di Taman Sari itu nyaman. Jadi nanti ada misalnya ada pedagang nih, pedagang yang itu kita atur harganya yang normal-normal saja. Misalnya aqua harganya biasanya 3.000 jadi 15.000, itu kan nggak benar tuh. Nah itu tetap kita pantau. Nah itu di sini di aqua masih cuma 5.000 kan. Yang lain 5.000 murah kali ya. Jadi banyak faktor untuk bisa menjaga kualitas satu objek wisata atau DTW namanya, destinasi wisata, destinasi tempat wisata. Nah itu harus kita benar-benar jaga. Bukan hanya tempatnya aja, tapi yang di luar itu juga harus kita jaga. Seperti masyarakat yang di kampung. Jadi kita bisa misalnya menambahkan atraksi. Nah atraksi ini kita kalau ke Taman Sari kan harus diceritakan dulu, harus disesuaikan sejarahnya. Jadi Ini yang terakhir, sejarah apa di tempat wisata ini? ya, Taman Sari itu hadiah atau pemberian sesuatu seorang raja, seorang bapak, seorang ayah, seorang pimpinan kepada keluarganya. Kalau di luar itu namanya Taj Mahal. Kalau Taj Mahal di Jogja namanya Taman Sari. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono membangun ini untuk hadiah kepada putri-putrinya, anak-anaknya, istrinya, untuk tempat bermain. Zaman sekarang namanya villa, zaman dulu namanya pesanggerahan. Luasnya kurang lebih 12,8 hektar seperti di gambar itu, nanti boleh di video. Ya, seperti gambar itu dari langsung sana, tadi jalannya. Iya. Jalan aspal itu yang keliling Taman Sari, itu Taman Sari. Taman Sari itu sangat luas. Pasar Kaset tahu? Iya. Itu Taman Sari. SMP 16 ini tahu? Iya. Itu Taman Sari. Ada di gambar. Nah, jadi Taman Sari itu merupakan satu keadidayaan seorang Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dalam menyayangi seorang perempuan. Sudah masuk ke kolam? Benar. Nggak basah. Maksudnya begini aja.
Itu ada gedung sekawan. Iya. Gedung sekawan itu tempat bermainan para putri. Tempat inai, batik, dia makan siri, belajar lah gitu, belajar musik, nanti setelah belajar musik dia main ke air, main air itu adalah kembali ke alam, dekat dengan alam, karena air itu adalah sumber kehidupan. Kamu nggak ada air bisa hidup? Enggak. Ya, maka itu dia kembali ke air, di situ dia membersihkan diri, habis dia bermain dia bersihkan, bukan mandi ya. Ayo Pak, nanti ya. Terus siap aja apa? Orang Jawa kan orang Jawa semua kan? Iya. Iya apa? Berendam. Berendam hukum. Tidak boleh mandi di depan umum. Kalau mandi itu di kamar. Itu itu namanya umbul. Umbul itu apa? Air yang keluar dari dalam tanah. Air itu untuk membersihkan diri. Tapi bukan mandi. Mandi itu ada lagi tempat. Tuh, dan mereka kungkum itu tidak telanjang. Tidak boleh. Mandi boleh telanjang nggak perempuan? Nggak boleh. Kalau orang telanjang itu, ajaran agama Islam itu perempuan itu mandi harus tertutup. Karena saya, itu pakai kain sarung. Tanya sama nenek, punya nenek kan? Benar nggak sih kalau perempuan itu mandi harus pakai kain sarung? Namanya kembel. Ya nggak? Coba kalian mandi pakai. Oh, susah banget nih. Tapi setan yang nakal itu yang ada di kamar mandi nggak senang. Setan yang paling banyak di mana? Di mana? Di kamar kan. Kalau laki-laki, itu setannya takut malah. Sama perempuan itu, maka itu di keraton itu tradisi mandi itu pakai kemben. Kemben itu bukan sekian minta loh, kemben itu kemben ke bawah, namanya jari. Enak? Saya kalau orang Jawa loh, Jawa Sumatera. Itu lagi. Sudah Pak. Ya, terima kasih sudah mau bicara dari SMK 7. Semoga ini bermanfaat, semoga video ini bisa membuat kalian berubah. Terima kasih. Kami juga terima kasih Pak sudah berkenan kami wawancarai. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di sini kita dari Kelompok Taman Sari mau mewawancarai wisatawan lokal. Nama aku Rania, kita dari Semarang. Senang banget karena setiap titik sudutnya itu instagramable banget dan estetik ya. Walaupun panas banget. bikin foto bagus banget. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's your name? Ali, Joseph, Where you from? we are from France. We are students from Senior High School, Secondary Jakarta. You are students? Yes. From Senior High School, 7 Jakarta. Let me interview. Let me interview you about this tourist destination. What do you think about this Taman Sari tourist destination? It's we like Samantha Sari. Yes. Water is beautiful. Thanks. Thank you for to interview us. I hope you have a pleasant early holiday this year. Can you repeat? Thank you for agreeing to interview us. I hope you have a pleasant early
early holiday this year. Okay, thank you. Merci de nous avoir répondu, Francesca Kubabara. Thank you guys. Bye bye.